Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ini, Pak. Yes, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sejak hari ini dan selamanya, diberikan keberkahan rezeki, tentunya untuk bekal kita di hari depan ya. Perjalanan masih panjang. Sebelumnya, mohon maaf nih, tidak dalam rangka menggurui. Sekali lagi, saya di sini mengajak teman-teman untuk apa ya, sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol santai lah lebih tepatnya gitu. Tapi sebelum itu, eh, mari kita sama-sama niatkan pertemuan ini selain niat silaturahmi. Yuk kita niatkan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bernilai majelis ilmu gitu ya. Ini sebelumnya ini Pak Rafiq, mohon maaf nih. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini, yang malam ini stay di Zoom ini dicatat sebagai orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Seperti itu. Karena katanya, kata Pak Ustadz, siapa yang duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, walaupun tanpa menulis, tanpa membawa buku dan pulpen, tanpa mencatat, itu katanya pahalanya lebih utama daripada memerdekakan 1.000 budak. Seperti itu. Jadi mari sebelum kita lebih lanjut, kita niatkan eh, apa ya, pertemuan kita kali ini pertemuan majelis ilmu. Seperti itu ya. Sebelum nanti melangkah ke depan. Oke, mohon maaf nih sekali lagi tidak dalam rangka menggurui. Teman-teman yang saya hormati, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya saya ini bukan siapa-siapa. Hanya kebetulan, hanya kebetulan saja gitu kan diberikan kekuatan, diberikan pengalaman, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. eh, Saya apa ya, berkesempatan untuk mengelola sebuah usaha kuliner yang umurnya itu 9 tahun gitu ya. Sebetulnya lebih dari itu tapi melejitnya itu di 9 tahun, dari omset-omset kecil sampai puluhan juta per malam, per hari seperti itu. Jadi di sini mungkin saya yakin ya banyak teman-teman yang lebih dari itu, tapi makanya kita ajak sharing ya gitu ya. Gitu ya Pak Rafiq ya. Oke. Forumnya forum sharing gitu. Karena kalau kalau nanti baku banget nanti, wah ternyata di belakang sini banyak teman-teman yang omsetnya jauh lebih besar, ya saya malu. Gitu. Boleh kayak Pak Rafiq itu satu malam aja bisa 50 juta itu hanya dengan Zoom saja. Oh, saya harus nyuci piring, harus apa segala macam itu aja berapa gitu kan. Makanya saya ikut Pak Rafiq ini, saya ikuti, saya kejar terus karena apa? Aku ya pengen rek gitu. Seperti itu. Baik teman-teman, intinya gini, dari kita itu banyak sekali masukan ya dari beberapa mentor, tapi kadang-kadang kita telan mentah-mentah. Masukannya gini, bisnis itu apapun ATM, gitu kan. Amati, tiru, modifikasi. Iya betul, saya tidak menyalahkan. Itunya betul, sangat betul. Saya baru mulai, Pak Adim, oh iya. Nah, itu amati, tiru, dan modifikasi itu betul. Tapi kadang-kadang kenyataannya ketika sudah mengamati nih ada bisnis kuliner, misalnya jualan empek-empek gitu kan. Diamati, oh iya omsetnya bagus ya gitu kan. Lalu ditiru, ikut-ikutan tuh bisnis empek gitu kan. Lalu modifikasi, oh empek-empeknya yang itu warnanya coklat, kalau saya warnanya kuning gitu kan, misalnya gitu. Jatuhnya itu nggak sebat, nggak ATM itu gitu, apa ya, latah gitu ya Pak Rafiq ya.
Banyaknya kita itu disuruh sama mentor ATM, tapi kenyataannya latah gitu. Nah, akhirnya ketika buka, kendalanya banyak terjadi. Ketika terjadi kendala, mundur, belum apa-apa. Nah, ini step awal untuk apa? Kita mundur itu, bisnis kita stop, ya step awalnya dari situ, gitu kan. Nah, ada lagi berfokus kepada masakan, gitu kan. Rasanya, betul, saya tidak menyalahi, itu betul. Rasa harus rasa harus enak gitu. Ini kuliner ya, saya bicara kuliner. Rasanya harus enak gitu. Tapi kalau rasanya enak, apa yang lain juga rasanya nggak enak gitu kan? Tetangga di sebelah kita, kanan kiri kita juga pasti apa ya bahasanya? Onjol-onjolan apa Pak Rafiq? Gitulah intinya. Saling-saling ini enak, ini enak, ini enak, ini enak. Seperti itu. Dan enak itu nggak ada batasannya. Karena lidah kita itu kadang-kadang enak asin menurut kita, menurut orang lain yang enak itu yang manis. Jadi seperti apa yang enak itu? Nggak ada patokannya. Nggak ada. Lagi tempatnya, gitu kan. Oke, kita sering lihat, itu tempatnya bagus ya, gitu kan. Tapi kok sama yang sederhana, ramean yang sederhana, gitu kan. Apalagi, cari lagi. Wah, luar biasa. Enak itu relatif ya, Pak. Betul, betul. Enak itu relatif. Betul sekali. Jadi, standarnya enak itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya, tapi mohon maaf nih, barangkali nanti ada teman-teman masukan gitu kan. Sekali lagi ini kita niatnya sharing. Saya tidak dalam rangka ngunyai seguru. Saya tidak dalam rangka mengajari teman-teman semua. Tidak, tapi kita sharing aja, berbagi gitu kan. Menurut saya sederhananya seperti ini. Analogikan tukang bakso yang sering keliling di komplek kita dengan dengan nabuh itu, oh, ting 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 mangkoknya gitu kan. Lama-lama telinga kita jadi nggak asing dengan suara itu. Lama-lama kita mau nggak mau akhirnya nyicipi. Nah, nyicipi ketika enak, akhirnya kita ketika kita butuh, kita beli lagi. Ketika nggak enak ya kita pindah. Nah, artinya kalau dalam bahasa saya yang sederhana, bagaimana orang tahu dulu deh gitu. Jadi jangan jangan dulu berpikir tempatnya dulu harus seperti ini atau rasanya dulu gitu kan. Yang harus dipikirkan itu penting. Tapi ada bagian yang lebih penting yaitu bagaimana orang tahu. Setelah orang tahu, baru nanti ketika mereka butuh, mereka masuk gitu, membeli gitu. Setelah membeli, dirasakan, baru tuh mereka bisa kembali atau tidak, repeat order atau tidak. Nah, maka poin pentingnya adalah bagaimana orang itu tahu bisnis kita. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengelola orang setelah tahu. Bagaimana mengelola orang setelah tahu. Bagaimana caranya orang itu kita jadikan mesin ATM kita. Gitu loh. Nah, ini yang dinamakan teknik CRM. Ya, sebelum ke arah CRM, bagaimana kita mengelola itu nomor dua. Nomor satunya adalah pertamanya adalah bagaimana orang tahu dulu deh gitu kan bisnis kita. Nah, kalau offline seperti mohon maaf calon bupati, wakil bupati. Banyak orang yang nggak tahu siapa itu calon bupatinya. Misalnya dari eh, kota apa gitu kan calon bupatinya Pak Rofik Bahtiar gitu kan. Sedikit orang yang tahu, serius. Yang tahu Pak Rofik itu sedikit. Kalau mau nyalon Bupati Sidoarjo itu yang tahu sedikit. Artinya lebih banyak orang yang nggak tahu. Tapi bagaimana menjadikan orang tahu? Ya pasang banner di setiap desa, di setiap RT, gitu kan? Di setiap perempatan, gitu kan? Nah, bagaimana bannernya supaya terlihat, gitu kan? Ya, dipampangnya yang benar, gitu kan? Jangan cuma
senderin aja gitu kan. Nah, calon bupati ini masang di sini, kita nggak masang di sampingnya atau gimana, pokoknya gitu. Nah, begitu juga dengan bisnis kuliner atau bisnis-bisnis yang lainnya. Utamanya adalah bagaimana orang tahu dulu. Tekniknya sederhana. Dulu saya menggunakan teknik bakar uang, silaturahmi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Saya mengadakan sunatan massal, saya mengadakan acara-acara apa gitu kan, acara-acara bakti sosial, saya hadir, saya memperkenalkan diri kemana-mana gitu kan. Acara arisan kita datangi, acara ini kita datangi, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang kenal dulu, belum beli loh. Orang belum masuk, belum beli nih. Belum beli, tapi kita tahu dulu. Kita memperkenalkan diri dulu. Nah, setelah orang itu kita memperkenalkan diri, setelah orang itu kenal nanti, nah itu ada kemungkinan tuh. Kemungkinan orang itu lewat, mampir, makan. Nah, setelah orang itu makan, nggak kita biarin, nggak cuman kita suguhin layanan, tapi kita obrolin. Itu kalau di bahasa ininya CRM ya, Pak Rofik ya, Yes. mengelola, mengelola ya. Jadi kita datengin, kita samperin, kita duduk di sampingnya, ngobrol gitu kan. Dari mana Pak? Dari mana Bu? Gitu. Ya namanya orang jualan gitulah. Nah, setelah itu baru mereka ngerasa nyaman. Ini selanjutnya baru rasa. Gitu. Jadi banyak orang yang mengutamakan rasa dulu, tidak mengutamakan manggil dulu. Sekarang gini, kita logikakan saja. Kita rasa udah paling enak nih seluruh dunia. Tapi kalau orang itu nggak tahu, nggak pernah datang, apa rasa itu akan sampai ke lidah mereka? Nggak mungkin, gitu kan? Jadi rasa penting, itu penting. Tapi urutannya itu nomor sekian. Nah ini yang teman-teman sering terjadi kesalahan itu gitu. Aku rasanya bisa enak ya, tapi kok nggak laris gitu kan. Sementara itu yang biasa-biasa aja kok laris. Nah, itu bagaimana? Kalau kita pakai analisa hitam, orang Jawa gitu kan. Orang manapun yang analisa hitam, main dukun lah, penglaris lah, segala macam gitu. Padahal kalau kita menggunakan analisa putih, itu mereka punya trik. Apa triknya? Mungkin ketika tutup dagangannya dia main, dia silaturahmi, dia kemana-mana. Nah sekarang kita sudah dimudahkan. Zamannya sudah berubah. Kalau saya masih menggunakan pola seperti itu, uangku keluar habis banyak, tenagaku habis banyak, ya kan? Waktuku gitu kan. Nah, sekarang melalui digital marketing, semuanya jadi enak, semuanya dipermudah. Apalagi ketika saya ikut acara kemarin, saya dipertemukan dengan Pak Rofik gitu kan, yang punya, oh, ini yang saya cari gitu kan. Oh, kalau bahasaku ini, bahasaku mohon maaf Pak Rofi jangan tersinggung. Kalau bahasaku gini, wah asem nih gitu. Kok baru sekarang ketemu sama Jabis gitu. Gitu. Jadi luar biasa sekali. Oh, dan ini akan saya gunakan dan harus digunakan. Saya sudah mulai nih Pak. Sudah mulai gitu kan. Nah, tinggal kita nanti setting-setting. Karena kita di bisnis kuliner, radiusnya deket ya kita berarti jangkauannya jangkauan eh, yang deket. Nggak mungkin lah saya buka bisnis kuliner yang sifatnya makanan mateng gitu kan. Terus saya harus ngiklannya ke luar Jawa, ke mana, apalagi ke luar negeri. Nggak mungkin. Jadi saya ngiklannya sekitar radius terdekat. Tapi itu boleh dilakukan dengan cara gratisan dengan optimasi SEO atau dengan cara iklan berbayar. Itu seperti itu. Jadi nanti lebih jelasnya Pak Rofik akan membuka tentang mantranya. Oke teman-teman ya, di sini ada 3 karakteristik digital marketing ya. Pertama, sosial media itu adalah minat, search engine itu kebutuhan, ya. Terus marketplace itu pilihan.
Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya usaha, teman-teman harus tahu nih karakteristik produk teman-teman itu ada di mana gitu, ya kan? Ada di minat, ada di kebutuhan, atau di pilihan. Coba yang mana? Bu Ana ini harus tahu Bu Ana. Jadi kadang itu kita itu ngawur gitu kan. Produknya itu kebutuhan, tapi optimasinya di sosial media nggak cocok gitu. Kalau produknya itu minat, ya ketertarikan, itu cocok di sosial media. Tapi kalau produknya itu kebutuhan, contoh kayak misalkan sedot WC, terus eh, jasa AC, itu pasti search, pasti Google. Orang mencari ya. Yes, jadi ini harus paham ya. Jadi jangan sampai nanti Bu Ana ketika ngajar itu dipukul rata itu. Jago Facebook Ads aja, semua solusinya Facebook Ads. Nggak gitu juga gitu. Saya punya klien teman-teman, omsetnya itu 1 M sebulan, trafficnya dari Google gitu. Dan saya juga punya temen semua pakai TikTok ya 1 M juga gitu kan. Jadi yang penting teman-teman autentik ya. Jadi diri sendiri aja gitu ya. Ya, tidak tidak semua rumput tetangga itu hijau gitu kan. Jadi jadi eh, paling penting jadi diri sendiri, nikmati prosesnya, happy itu Bu Ana. Ini adalah SEO sama SEM. SEO itu adalah proses untuk meningkatkan peringkat pencarian di halaman Google secara organik. Kalau SEM, Search Engine Marketing, itu adalah dengan memasang iklan. Jadi Anda harus tahu tuh apa bedanya SEO sama SEM gitu kan. Kalau SEO itu gratis, kalau SEM itu adalah berbayar, ya. Nah, jadi bagaimana teman-teman ada di halaman satu Google gitu kan. Nah, teman-teman, ini yang paling penting ya. Ini sebagai pengantar, produknya unik, cukup pada pasar, kompetitornya sedikit, ketemu pabriknya. Dalam apapun itu ada istilah saya itu kalau menyebutkan syarat dan rukun gitu ya, Pak Raufik ya. Kalau saya sebutkan itu seperti itu. Iya, iya, iya. Ada syarat dan rukunnya. Nah, syaratnya kalau kita mau bisnis, ini kategori umum ya, kategori umum. Apapun itu produknya harus unik. Jadi maksudnya gimana unik itu? Unik itu ya bisa dibilang apa ya? Bukan berarti harus yang nyeleneh, tapi yang ya berbeda gitu lah. Misalnya kalau kita jualan sepatu gitu kan. Kalau bagaimana kalau sepatunya itu dibikin unik, misalnya sepatunya yang bisa bunyi gitu kan, atau yang misalnya sepatunya kalau ada lubang bisa ngangkat sendiri gitu kan unik. Atau bisa jadi gini, produk unik itu bisa diartikan sedikit orang yang nyari gitu. Kan unik itu, sedikit orang yang nyari unik. Atau bisa jadi unik itu kebutuhan yang spesifik, misalnya sepatu khusus orang-orang yang kakinya itu punya kelainan. Maaf nih, misalnya ini sih misalnya seperti itu. Jadi atau misalnya makanan ya, kuliner nih. Misalnya saya jualan sayur lodeh yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang punya diabetes gitu. Nah, artinya kan unik tuh. Artinya unik itu seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi nanti Coach Rofik lah yang lebih ini jago menjelaskan lagi. Kalau saya menjelaskannya mungkin ada terpatah-patah, cuman kalau praktek ayo deh gitu. gitu. Kalau prakteknya ayo bagaimana caranya gitu kan supaya unik. Oh ininya dibeginikan. Oh ininya beginikan gitu. Saya dalam mengelola teman-teman karyawan itu ya seperti itu kan. Untuk menjadi produk yang unik itu sebetulnya sederhana sih gitu kan. Tapi prakteknya gitu. Tapi kalau diteorikan seperti apa ya tadi contohnya tadi itu. Misalnya kalau misalnya kita bikin soto ya kalau di yang lain dagingnya sekian kita dagingnya disekianin. Pokoknya di apa yang menonjol gitu. Atau kalau bikin sate bumbunya kita coba bumbu yang berbeda dari lingkungan yang ada. Yang lain bumbu kecap dan bumbu apa namanya kacang umumnya gitu. Nah kita modifikasi tuh gitu kan. Yang tidak ada di daerah kita itu unik. Oke. Gitu. Terus selanjutnya itu cukup ada pasar. Ada yang tanya tuh kirain misal jual bakso ya bakso apa ini?
kirain jual bakso ya bakso yang isinya keju, jadi beda dengan biasanya isi tetelan. Nah, itu juga bisa. Itu unik, itu bisa. Bakso isinya keju, itu bisa gitu. Atau bakso itu kan biasanya dagingnya tinggi gitu ya, artinya banyak lemaknya. Nah, itu kita jualan bakso yang rendah lemak, itu bisa. Dengan cara apa? Misalnya baksonya itu dengan daging apalah gitu dicari atau bahan-bahannya disederhanakan atau pokoknya bagaimanapun caranya itu produk unik itu gampang. Gampang. Artinya kalau konsultasi deh nanti chat-chat aja gitu kan monggo cari jualannya apa yang unik itu seperti apa saya bisa insya Allah gitu. Tapi kalau menjelaskan seperti ini ya itu gambarnya seperti itu. Kalau misalnya kita jual lemari, oh umumnya lemari itu pintunya seperti ini ya. Oh, kalau saya pintunya ke atas deh gitu. Nah gitu. Nah terus yang kedua cukup ada pasar. Cukup ada pasar itu seperti ini ya. Kita cari di Google. Kalau di Google nih, dilihat nih, kata kuncinya apa, kita jualannya, itu di situ muncul nggak tuh? Ketika muncul, selesai. Itu berarti ada pasar. Tapi kalau tidak ada, kita ganti produk deh. Please ganti produk. Nah, kalau saya bahas kuliner, kuliner pasti pasarnya cukup luas gitu kan. Karena semua orang punya perut, butuh makan. Yang gemuknya kayak Pak Rofik aja doyan makan, apalagi yang kurus kayak saya gitu kan. Bobot saya itu hampir 90 kilo. Oke, lanjut Jadi lanjut Pak. ya cukup ada pasar. Selanjutnya kompetitornya sedikit. Nah, maksudnya gini, kompetitor sedikit itu kita lihat tuh gampangnya gini deh, kalau kita nanti menggunakan ilmunya Jabis, kalau dilihat kita ketika kita ngetik gitu misalnya cari bakso gitu kan. Nah, dilihat deh orang yang menggunakan nomor HP itu sedikit mencantumkan itu jarang yang iklan. Itu bakso yang direferensikan sama Google. Google itu punya mobil Google dan motor Google, dia keliling-keliling. Itu kalau cuma nunjukin namanya saja atau tempatnya saja, lokasinya saja, itu dipastikan pemiliknya tidak menggunakan optimasi digital marketing. Itu pasti. Nah, itu peluang kita. Masuk tuh. Des, kita iklanin. Nah, setelah kita iklanin, jadilah kita nomor satu. Itu daripada kompetitor yang lain. Nah, yang selanjutnya ketemu pabriknya. Ketemu pabriknya itu ya artinya kita bisa memproduksi itu sudah ketemu pabriknya. Kalau ini kita belanjanya kemana, bakso gitu kan. Kalau misalnya kita jualan cilok, ciloknya di mana atau cari komponen-komponennya gitu, komposisinya cari di mana. Itu ketemu pabriknya gampang lah. Atau gini, kalau kita mau jualan marketingin, banyak pabrik yang belum inilah, belum menggunakan Google. Lah, kita datangin aja. Nah, kalau kita nggak mau modal ya kita tanyain, Pak Bos, Pak Bu gitu, boleh nggak saya jualin produknya gitu, seperti itu. Nah, namanya perusahaan butuh marketing, ya dia sangat mau lah, seperti itu, sangat mengizinkan sekali. Seperti itu, next. Bagi teman-teman yang punya bisnis, punya usaha kok bulet, kok susah gitu kan. Jualan kuliner, kayaknya ya memang keberuntungannya nggak di kuliner gitu. Contoh kayak saya cocoknya tuh di edukasi gitu, Mbak Dim. Jadi kayak Iya, iya. membuat kursus digital marketing, nanti buat kampus, buat sekolah, pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan itu ya kayak kerja itu kayak nggak kerja gitu ya gitu. Kayak malam ini gitu ya, saya itu sebenarnya mau mau off gitu loh Zoom, cuma terus ngapain juga di rumah gitu kan, kayak kayak mau ketemu Bu Ana gitu loh ya, ya enak gitu ya. Ya, nah, Oh, ini Pak Rafiq, udah yang tanya tuh. Boleh mm, dibantu jelaskan apa maksudnya tidak ada nomor HP di Google? Jadi gini Pak, sederhananya, khususnya untuk di orang itu sekarang mencari sesuatu, orang itu biasanya menghubungi via telepon. Orang mencari sesuatu biasanya lewat telepon, Pak. Nah, jadi nomor handphone adalah salah satu senjata utama dalam memasarkan produk.
Gitu. Misalnya kayak saya nih usaha kuliner, saya mengharapkan orang lain itu selain makan juga pesan catering, gitu kan? Misalnya jualan bakso, kan berharap orang ulang tahun pesen, gitu kan? Kan sekarang udah umum tuh menerima pesanan gitu, apapun gitu. Nah, pesan itu dari mana? Nggak harus orang itu jauh-jauh datang, cukup dengan telepon. Nah, cirinya kalau sedikit pesaing, kalau orang itu tidak menawarkan, ya kan, tidak mengoptimasi digital marketing, dijamin deh orang itu nggak masukin nomor handphone. Atau kalau ada orang yang mengoptimasi tapi tidak mencantumkan nomor handphone, maka itu pesaing yang akan bisa kita sikat dengan mudah. Bisa kita salib bahasanya gitu. Karena apa? Nanti, nah, tentang tentang nomor handphone itu nanti Pak Rofik jelaskan lebih rinci. Gitu. Eh, semakin Nah, seru itu, ya, semakin seru. wow, itu sederhana Pak Farudin. Iya. Nomor handphone itu sederhana sekali, tapi ini luar biasa. Ini saya jabarin di awal aja, kayaknya Pak Farudin udah nangkep nih. Oh, gitu kan. Apalagi ketika nanti dibuka Nah, tuh iya. mantranya. Mantranya ya. Mantranya habis ini kita buka mantranya ya. Oke, secara Ya, secara terima kasih ya fundamental, sama-sama. secara fundamental, satu, menyiapkan benih. Dua, menyiapkan lahan. Tiga, rajin menanam. Ya. Empat, rajin memupuk, panen. Itu secara filosofi. Ya kata Eyang Agus kan kalau ngajar itu kan latar belakang, filosofi. Betul ya, Badim? Iya, ya. Eh, Holistik, holistik gitu kan. Dan ya. makanya sebelum Komprehensif mantranya keluar itu profesional. kan, ya, sebelum mantranya keluar, kita bicara tentang struktur holistik fundamental itu kan. Maka secara fundamental teman-teman prinsipnya adalah benihnya apa. Jadi jangan harap Anda itu ada yang nelpon kalau Anda nggak pernah posting. Ya kan? Sama kayak saya malam ini. Jangan harap ada orang yang telepon saya, deal perusahaan. Kalau saya aja nggak pernah berbagi. Betul nggak, Badim? Apa itu SEO gitu kan, teman-teman. Nah, karena hari ini temanya itu SEO sebenarnya, teman-teman ya. Jadi eh, seni agar website bisa masuk di halaman satu Google tanpa iklan itu SEO, teman-teman. Ya. Kalau SEM itu iklan Google Ads. Jadi kalau zaman sekarang itu ya bisnis Anda itu tidak ada di Google, itu kayaknya ketinggalan zaman deh, gitu kan. Benar nggak, Badim? Betul, betul. Nah, ya. Nah, ini mantranya. Mantranya udah dibuka nih. Bagaimana orang itu bisa membaca itu melalui SEO, Search Engine Engineering Optimization. Nah, sekarang ini, terus bagaimana caranya orang itu membaca? Ya ini nih mantranya udah dibuka. Yang pertama, gitu kan, bikin kata kunci. Kalau kita jualannya apa nih? Jualannya bakso, tulis bakso apa gitu kan. Misalnya bakso urat, kata kuncinya. Dicari itu. Muncul nggak tuh di Google? Ketika muncul, oke aman. Yang pertama. Terus bikin Gmail sesuai dengan kunci yang ULB. ULB itu BLU ya. Umum, ya kan? Besar dan luas. Nah, bagaimana cara mencari ULB atau saya sebutkan BLU? Besar, luas, dan umum kalau saya agak bingung nih ULB gitu. Tapi sama nih. Umum, luas, dan besar. Bagaimana cara mencarinya? Nah, itu nanti lebih dalam Pak Rafiq. Harus itu, harus. Kalau nggak umum, yuk kita nggak masuk di mesin pencarian. Yang kedua, membuat password. Membuat password itu harus bocorannya itu harus doa. Misalnya saya mau umroh, gitu kan? Itu harus doa. Nah, adapun tekniknya itu harus ada simbol, angka, huruf, dan lain sebagainya. Itu tekniknya. Nah, terus membuat username, membuat title. Ini bagian terpenting untuk bagaimana bisnis kita menjadi nomor satu di Google. Ini nih yang nggak boleh kita lupakan. Username, title, description, dan text itu nggak boleh kita lupakan. Dan
harus nembak, harus kena. Kalau salah satunya nggak kena, itu kita bisa jadi kalah persaingan. Artinya gini, bersaing itu bersaing di pasar Google dulu. Bagaimana orang melihat dulu, gitu kan? Nah, belum apa-apa kok orang kita keburu ngejar omset, yo bingung juga gitu kan. Wong omset itu datangnya dari customer dan customer itu datangnya dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, gitu kan. Nah, ini bagaimana biar apa yang kita jual itu terbaca oleh mereka? Nah, ini kata kuncinya adalah username-nya harus nembak, title-nya harus nembak, deskripsinya harus ngena, dan text-nya juga harus apa yang menggambarkan bisnis kita. Nah, disinilah langkah-langkah untuk menjadi pemenang di mesin pencarian Google. Seperti itu, Bapak Ibu. Luar biasa, mantap ya. Kita diberi kemudahan melalui Jabis ini yang dipimpin langsung oleh Coach Rofik. Itu, ayo kita tumbuh bersama. Motonya adalah bagaimana kita semua maju gitu kan. Bagaimana menuju bangsa yang mandiri, bagaimana menuju Iya. bangsa yang eh, apa ya, memiliki income yang tinggi seperti itu. Ini yang apa kalau kok